Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih di pelajarannya Pak Wahyu. Untuk bahasa Indonesia kali ini Pak Wahyu akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kemarin ada 2 tugas yang Pak Wahyu berikan kepada kalian. Yang pertama adalah tugas menulis huruf kapital yang benar atau membetulkan kalimat dengan penulisan huruf besar yang benar. Dan yang kedua yaitu menentukan topik dari paragraf. Nah, sekarang Pak Wahyu akan bahas untuk penggunaan huruf kapital. Untuk tugas, kalian sudah Pak Wahyu koreksi tugasnya, dan beberapa masih ada yang salah dalam penggunaan huruf kapital ataupun dalam penulisan kalimatnya. Dan nanti setelah video pembahasan ini, coba nanti kalian lihat soalnya lagi dan kalian pahami lagi dulu kalian itu nulisnya bagaimana. Untuk soal nomor 1, ayah membeli sapi di Kabupaten Boyolali. Nah, ini yang huruf kapital yang harus kalian tuliskan itu pada huruf apa saja, yaitu yang pertama adalah huruf A. Ya. Kenapa huruf A? Karena ada di awal kalimat. Kedua, huruf K. Kenapa K-nya ini ditulis kapital? Karena diikuti oleh nama kotanya, yaitu Boyolali. Kalau Boyolalinya tidak ada, maka penulisannya kecil. Terus penulisan kalimatnya, oh ya, terus ini tanda titik kalian banyak yang lupa juga. Jadi penulisannya ayah A besar membeli sapi di Kabupaten Boyolali. K besar, B besar, titik. Nomor 2, Pulau Jawa dan Pulau Bali dipisahkan oleh selat. Mana yang harus ditulis kapital? Yaitu yang pertama adalah huruf P. Ini harus besar karena selain di awal kalimat juga diikuti oleh nama pulaunya, Pulau Jawa. J-nya besar. Lalu Pulau Bali, nah ini ada yang salah kemarin, P-nya itu ditulis kecil sedangkan B-nya besar. Nah ini salah, harusnya besar semua ya, P besar, B besar, terus titik. Nah, penulisan selat itu ada yang menggunakan huruf besar juga S-nya, padahal tidak ada nama selatnya. Jadi salah kalau seperti itu. Penulisan yang benar adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali dipisahkan selat. P besar, D besar, P besar, B besar, titik. Berikutnya nomor 3, peringatan Hari Kartini dilakukan pada 21 April. Mana yang jadi huruf besar? Yang pertama adalah P karena awal kalimat. Terus yang kedua adalah Kartini, K. K-nya besar karena ini nama harinya, peringatannya. Sedangkan hanya ini huruf kecil. Kemarin banyak yang hurufnya menggunakan huruf besar. Pada 21 April A-nya besar karena nama bulan. Terus diberi tanda titik belakangnya. Jadi penulisan yang betul adalah peringatan P besar, Hari Kartini K besar dilakukan pada 21 April, A-nya besar. Berikutnya soal nomor 4, aku membaca cerita gajah yang kecil. A-nya besar, G-nya besar. Karena apa? Karena ini adalah bukan kalimat langsung, tapi ini adalah judul fabel. K-nya juga besar. Yang-nya, Y-nya ditulis huruf kecil karena merupakan kata hubung. Ini tidak boleh ditulis huruf besar. Yang, pada, di, itu nggak boleh ya. Terus diberi tanda titik.
Jadi A besar, G besar, K besar. Berikutnya nomor 5. Ani berkata, aku berasal dari kota Solo. Yang huruf besar adalah A. Terus aku ini juga huruf besar. Karena apa? Ini merupakan kalimat langsung atau kalimat percakapan. K besar, S besar. Nah, penulisannya adalah Ani berkata, A besar, aku berasal dari kota Solo. A besar, K besar, S besar. Nomor 6. Setelah menyeberangi Selat Bali, Dika makan apel Malang. Yang huruf besar adalah S-nya. Terus selatnya ini harus besar karena apa? Karena diikuti oleh nama selatnya. Berbeda sama yang tadi ya. Kalau tadi cuma selat saja, jadi tidak diikuti namanya, maka penulisannya menggunakan huruf kecil. Karena ini diikuti nama, maka penulisannya huruf besar. Terus Dika, nama orang, ditulis huruf besar. Makan apel Malang, penulisannya tetap sama, titik. Kenapa ini M-nya tidak besar? Padahal ini kan nama kota. Tapi di kalimat ini tidak menunjukkan kekhasan kota Malang. Jadi khasnya kota Malang itu bukan di apelnya ya, bukan di apelnya. Karena apel ini merupakan jenis buah. Maka penulisan Malangnya menggunakan huruf M. Karena apel Malang ini tidak hanya diproduksi di kota Malang saja, tapi di daerah lain juga ada apel Malang. Terus penulisan kalimatnya bagaimana? S besar, terus Selat Bali S besar, B besar, D besar. Penulisannya masih sama apel Malangnya ya. Terus nomor 7. Ayahku bekerja di Kementerian Keuangan. Maka yang dibuat huruf kapitalnya adalah huruf A, terus huruf K, dan huruf K lagi, dan beri tanda titik. Kenapa ini? Kok K-nya ini besar semua? Karena ini merupakan badan pemerintahan ya, Kementerian Keuangan, maka harus ditulis huruf besar. Di penjelasan Pak Wahyu kemarin sudah Pak Wahyu jelaskan. Terus berikutnya nomor 8. Pada hari Minggu aku ikut ayah ke kota. Maka penulisan huruf besarnya adalah huruf B, terus huruf M, dan titik. Nah, kemarin ada yang salah, penulisan kotanya menggunakan huruf besar. Nah, ini salah kenapa? Karena tidak diikuti nama kotanya, harusnya huruf kecil. Terus penulisan hari Minggu hanya ada yang menggunakan huruf besar. Yang betul hanya kecil, terus nama harinya besar hurufnya. Penulisannya seperti itu ya. Berikutnya nomor 9. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang huruf besar adalah huruf A awal kalimat dan huruf I Indonesia huruf besar, diberi tanda titik. Untuk B-nya ini harus menggunakan huruf kecil ya, karena aturannya seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan huruf besar. Penulisannya seperti ini. Terus 10. Umat agama Kristen mempunyai kitab suci yang bernama Injil. Yang huruf besar adalah K, karena ini awal kalimat sudah besar, maka untuk nama agamanya ini harus diberi huruf besar K-nya ya. Terus nama kitabnya Injil, I besar, dan tanda titik. Penulisannya seperti ini. Nah, untuk pembahasan huruf kapital sampai di sini. Nah, nanti kalian bisa lihat pekerjaan kalian yang akan kalian terima nanti di hari Sabtu. Terus berikutnya pembahasan untuk topik, menentukan topik ya. Jadi untuk judul buku yang berjudul Landak Si Kecil Yang Berduri, kita bahas untuk topik paragraf pertama. Kemarin paragraf pertama, topik paragraf pertama ya.
Oh, sudah paragraf pertama topiknya yaitu apa? Tubuh lan landak. Berikutnya topik paragraf kedua. Landak termasuk hewan nokturnal, sama seperti kelelawar dan hewan nokturnal lainnya. Ini tentunya sudah kalian baca. Nah, kemarin ada yang masih salah, ditulis semuanya, ditulis lengkap. Padahal untuk topik itu minimal satu kata, atau bisa dituliskan satu kata saja, atau berupa frase atau kumpulan kata. Frase itu bagaimana? Frase itu kumpulan kata yang tidak membentuk kalimat. Nah, kemarin ada yang menulisnya hampir betul, cuma membentuk kalimat. Jadi Pak Wahyu sempurnakan yang betul bagaimana. Nah, ini di paragraf kedua ini yang kata yang sering keluar, kalian lihat di kalimat pertama dulu. Jadi kata yang sering keluar di kalimat pertama itu, terus kalian bandingkan dengan kalimat kedua. Contohnya adalah hewan nokturnal ini ya. Terus ada kata lagi hewan nokturnal di paragraf di kalimat kedua. Pak, landaknya juga muncul Pak di kalimat berikutnya. Kenapa kok tidak ditulis? Lah, kenapa kok tidak ditulis? Karena hewan ini di bacaan itu, hewan itu sudah menunjukkan landaknya. Jadi nggak usah ditulis hewan jadi cukup hewan nokturnal. Landaknya sudah diwakili di hewan. Karena apa? Topik itu sifatnya masih umum, jadi masih harus diperinci lagi. Kalau kamu tulis landak hewan nokturnal, berarti membentuk sebuah kalimat. Karena landak ini sebagai subjek, hewannya ini predikatnya. Landak kan predikatnya hewan dia. Terus nokturnal ini sebagai keterangannya nokturnal, hewan yang beraktivitas pada malam hari. Ya, jadi kalau untuk topik penulisannya kurang tepat. Bagaimana Pak penulisannya? Cukup topiknya hewan nokturnal. Gitu ya. Terus jumlah kalimatnya ada 3. 1, 2, 3. Berikutnya paragraf ketiga. Kalian pahami dulu bacaannya. Setelah paham, paragraf itu mengajari kalian tentang apa. Kalau sudah tahu mengajari kalian tentang apa, baru dicari kata-kata yang sering muncul. Ingat, yang dicari adalah kalimat pertama dulu. Jika kalimat pertama ini sudah ketemu, maka terus cari yang lainnya. Landak keluar di banyak ya. Landak, kaki ini nanti akan keluar di kalimat kedua. Di kalimat ketiga kakinya keluar lagi. Terus kalimat ketiga ada 2 kali. Terus kalimat keempat itu ada landak lagi muncul. Terus lagi di kalimat terakhir landak lagi muncul. Nah, di sini ada kata yang muncul lagi, yaitu jari. Pak, jari kan muncul lagi. Di bawah ini juga ada jari. Banyak sekali yang muncul Pak jarinya. Kenapa kok tidak jadi topik? Karena jari ini adalah apa? Kalau di bacaan ini jari ini bagian dari kaki. Jadi jari kakinya. Maka yang bisa kita tuliskan topiknya itu adalah landak kaki gitu. Enggak enak dibaca. Yang betul adalah kaki landak. Jadi topik itu sifatnya masih umum ya, masih bisa dijelaskan lagi. Nah, ini penjelasannya kan tentang jarinya. Jarinya ada berapa, terus di jari itu dilengkapi apa, kukunya bagaimana. Nah, seperti itu kan. Jadi masih sifatnya umum ya topik itu. Kalimatnya ada 5. Terus paragraf terakhir. Paragraf terakhir topiknya kalian pahami dulu. Itu kalian diajari tentang apa itu? Tentang duri ya, tentang duri. Durinya siapa? Yang jelas durinya landak. Nah, ini muncul landak, duri.
duri, terus ada lagi landak di bawah, duri lagi. Nah, maka topeknya itu adalah duri lan landak. Jumlah kalimatnya ada 5. Dah, sampai di sini pembahasan ini bisa kalian pelajari juga, supaya nanti ketika kalian menghadapi soal dengan kalimat yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, kalian nanti bisa menuliskan topiknya dengan benar. Dan mungkin itu pembahasan hari ini. Untuk tugasnya nanti Pak Wahyu kirimkan lewat WhatsApp kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.